Gue mau nanya deh, lu semua udah pada belajar belum sih pelajaran Biontar? Gue belum nih, males banget tau. Ya, sedikit-sedikit sih udah gua. Sama nih Iya, baru dikit tahu. baru dikit sih gua. Ini gua Udah ada ibunya ini. Baik, apakah benar Ibu sekarang jam ngajarnya di 11 IPA 2? Betul. Iya, Bener, Bu. Ibu. Benar, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran kali ini, saya meminta Taufik ya untuk menyiapkan doa. Iya, baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran biologi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, memberi salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih teman-teman. Gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat? sehat. Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Nah, walaupun di tengah wabah COVID-19 ini, saya harap teman-teman untuk tetap menggunakan masker, berjarak, dan rajin mencuci tangan. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, saya absen dulu ya. Kalau saya panggil namanya, mohon on mic ya. Anggraini Pramudita. Hadir, Bu. Oke, baik. Mira Wisda. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Taufik Ismail. Oke, selanjutnya Titi Delia. Hadir, Ibu. Oke, baik. Yang terakhir ada Siva Azahra. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya teman-teman sekelasnya. Nah, kira-kira teman-teman nih pasti kan udah saya persiapkan untuk semalamnya untuk belajar nih. Kira-kira udah tahu belum hari ini tuh kita mau membahas materi apa ya untuk biologi ini? Pernapasan, Ibu. Nah, iya betul, pernapasan ya. Berarti, wah keren sekali nih teman-teman. Berarti semalam pada belajar biologi semua nih. Nah, karena teman-teman semua sudah menyiapkan, saya mau bertanya nih. Pasti di antara kalian semua pernah mengalami atau pernah melihat orang berdengkur. Nah, kira-kira orang berdengkur ini terjadi pada orang obesitas atau yang sedang kelelahan. Nah, kira-kira kenapa sih orang yang obesitas ini bisa mendengkur? Boleh salah satu di antara kalian untuk menjawab? Oke, baik. Titi Delia sudah raisen ya, boleh. Silakan disampaikan pendapatnya. Baik, saya izin menyampaikan pendapat saya ya, Ibu. Jadi untuk orang yang obesitas itu mereka pasti biasanya kelebihan lemak ya. Nah, lemak yang pada perut ini dia ini menekan diafragma. Jadi rongga dada dan rongga perut ini kan dibatasi oleh otot diafragma ya, Ibu. Jadi pada orang yang bertubuh gemuk, lemak di dalam perut ini dapat mendorong diafragma ke atas dan akan menekan tulang rusuk. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya kapasitas pada paru-paru. Jika kapasitas pada paru-paru menurun, maka aliran udara juga akan ikut berkurang yang akhirnya aliran udara dari dan menuju paru-paru ini akan terganggu. Nah, inilah yang membuat orang bertubuh gemuk lebih mudah mendengkur. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu. Mohon koreksinya, Bu. Oke, baik. Sudah cukup sangat jelas, sangat benar ya jawabannya Titi. Bagus nih. Ya, jadi betul apa yang dikatakan oleh Titi bahwa karena orang gemuk itu kelebihan lemak di dalam perutnya sehingga diafragmanya ini dan tulang rusuknya terhimpit. Nah, kalau terhimpit apa akibatnya? Kapasitas paru-parunya berkurang. Nah, karena berkurang, aliran udaranya menuju ke paru-paru ini akan terganggu. Nah, jika terganggu, akan mengakibatkan suara yang disebutnya mendengkur. Nah, coba satu lagi ya, Ibu mau bertanya lagi. Kalau orang yang sering berolahraga atau banyak beraktivitas, mengapa memiliki kapasitas vital paru-paru yang lebih besar dibanding orang pada umumnya? Siapa nih yang mau jawab? Udah ada Siva nih yang raisen, boleh disampaikan pendapatnya Siva? Ya Ibu, saya izin berpendapat. Kalau menurut saya itu karena kapasitas vital paru-paru yang besar ini dibutuhkan untuk menghirup banyak oksigen
dari udara. Kemudian sehingga otak dan ototnya ini akan menerima asupan oksigen yang cukup untuk beraktivitas dan berolahraga. Seperti itu Ibu pendapat saya. Wah iya, sudah sangat lengkap dan sangat jelas juga nih Siva. Nah, ya betul apa yang dikatakan Siva. Jadi, kita harus rajin berolahraga seperti berenang, senam, berlari, karena hal-hal tersebut akan meningkatkan aliran darah melalui paru-paru sehingga menyebabkan oksigen dapat berdifusi ke dalam kapiler paru-paru ya. Jadi, kapasitas vital paru-parunya lebih besar dibandingkan orang pada umumnya. Seperti itu. Baik, kali ini Ibu akan menayangkan sebuah video terkait materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ibu harap kalian menyimak videonya sampai selesai dan fokus ya, karena ketika video durasinya sudah selesai, Ibu akan meminta kalian untuk menganalisis video tersebut. Ibu izin share screen ya. Silakan Ibu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Ibu. Iya, Ibu. Nah, bagaimana murid-murid? Apakah sudah cukup menonton video yang Ibu tayangkan tadi atau perlu diulang? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup, Ibu. Baik, kalau begitu. Sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil analisis videonya kepada teman-teman semua nih? Baik, Mira. Silahkan Mira menjawab hasil analisis videonya. Iya Ibu, sebelumnya saya izin mencoba menjawab ya Bu. Nah, tersedak ini itu merupakan kegawat daruratan yang harus memperoleh penanganan segera dan terjadi akibat benda kecil seperti mainan atau sepotong makanan yang menghalangi jalannya napas Bu. Baik, terima kasih Mira. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan hasil analisisnya? Oke, boleh Dita. Iya, Ibu. Ibu, sebelumnya saya izin menambahkan jawaban dari Mira. Menurut analisis saya, setelah saya baca tadi sumber dikit-dikit, itu penyebab tersedaknya itu biasanya lebih sering dialami oleh anak-anak, Bu. Kenapa? Karena anak-anak ini memiliki resiko yang tinggi, terlebih karena mereka itu sering memasukkan benda-benda yang asing atau benda-benda yang mereka baru kenal tuh ke dalam mulut mereka. Terlebih lagi yang namanya anak-anak, terutama anak-anak yang di usia dini di bawah 5 tahun, mereka itu kan kekuatan fisiknya belum maksimal ya Bu, misalnya kayak pertumbuhan giginya itu tuh kayak belum banyak. Nah, jadi kalau misalkan mereka makan itu kunyahnya sebentar sehingga pas makanannya masih besar tuh langsung masuk ke mulut gitu Bu, jadi bisa tersedak. Nah, setahu saya juga selain itu saluran udara yang sempit pada anak juga dapat menyebabkan terjadinya tersedak. Terus juga karena anak-anak pas makan itu selalu kayak sambil bermain, lompat-lompatan, dan sambil tertawa, itu juga merupakan salah satu penyebab untuk tersedak. Seperti itu Bu dari saya. Baik, terima kasih Dita. Menyampaikan hasil analisisnya sudah sangat lengkap nih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau sudah cukup? Baik, Siva, silakan. Baik Ibu, saya izin menambahkan mengenai gejalanya Ibu. Jadi tanda dari seseorang yang mengalami tersedak itu bisa kita lihat dari reaksinya itu batuk. Karena batuk ini kan merupakan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Siva. Satu lagi nih Ibu berikan kesempatan untuk yang mau menyampaikan hasil analisis videonya.
Siapa? Baik, Taufik. Silahkan, Taufik. Saya izin mencoba menjawab. Mekanisme dari kejadian tersedak itu misalnya pada saat makan ya Bu. Jadi pada saat makan terus kita sambil berbicara gitu ya Bu. Bisa saja kita tersedak makanan karena yang harusnya makanan itu masuk ya ke saluran kerongkongan, akan tetapi pada saat tersedak makanan itu makanan akan masuk ke saluran tenggorokan atau ke saluran pernapasan Bu. Iya, betul sekali Taufik. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menyampaikan hasil analisisnya, mulai dari pengertian, penyebab, gejala, kemudian mekanismenya. Baik, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk membentuk 2 kelompok, kemudian akan berdiskusi selama 15 menit untuk membahas yang mana kelompok 1 membahas organ-organ pernapasan dan fungsinya, dan untuk kelompok 2 akan membahas mekanisme pernapasan. Nah, apakah sudah jelas instruksinya, murid-murid semua? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas, Ibu. Baik, jika sudah ditentukan anggota kelompoknya, kalian langsung saja berkumpul di breakout room untuk melakukan diskusi. Ibu berikan waktu 15 menit, nanti kembali lagi ya. Baik, Ibu. Baik, sudah kembali di room utama semua ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Untuk kelompok 1, anggotanya siapa saja? Untuk kelompok 1 anggotanya ada saya sendiri, Ibu, Titi Delia, Anggreni Pramudita, dan juga Siva Zahra, Ibu. Untuk kelompok 2 berarti Taufik dan Mira ya? Iya, betul, Ibu. Iya, Ibu. Oke, langsung saja kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk memaparkan hasil diskusinya, kemudian dilanjutkan oleh kelompok 2. Baik, saya izin share screen ya, Ibu. Boleh, Titi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Titi. Sudah, Titi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai organ dan fungsi pada sistem pernapasan. Nah, pertama-tama kita masuk kepada pengertian sistem pernapasan. Jadi, sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen itu merupakan zat kebutuhan utama. Lalu, definisi dari saluran pernapasan atau traktus respiratorius itu merupakan bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernapasan. Nah, adapun urutan saluran pernapasan yaitu ada dari rongga hidung, paring, kemudian kelaring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Nah, untuk alur yang pertama itu ada rongga hidung atau cavum nasalis. Jadi, rongga hidung ini mempunyai berlapis laput lendir yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Nah, di dalam rongga hidung terdapat beberapa struktur penyusun, yaitu ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, lalu ada rambut-rambut halus, dan juga kongka. Lalu untuk penjelasan lebih lanjut akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada alur di paring. Tekak atau faring ini terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Tekak tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Tekak ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Boleh dilanjut, Titik? Ya baik, yang selanjutnya ada laring, yang dimana teman-teman bisa melihat di sebelah kirinya ada gambar struktur dari laringnya. Nah, pada pangkat tenggorokan yang kita sering disebut dengan laring, terdapat sebuah katup yang disebut dengan epiglotis. Nah, si epiglotis ini berfungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pada pangkat tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Boleh dilanjut?
Nah, selanjutnya ada tenggorokan atau kita sebut dengan trakea. Nah, teman-teman bisa melihat di sebelah kiri ada struktur gambang dari tenggorokannya. Nah, tenggorokan ini berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siva. Baik, selanjutnya di sini ada batang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Kemudian dinding batang tenggorokan atau trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat rambut-rambut getar yaitu silia yang berfungsi menyaring udara pernafasan. Cabang tenggorokan atau trakea ini bercabang menjadi dua bagian yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian bronkus ini akan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada alveolus. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil, bisa dilihat dari gambar, atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Nah, epitel pipi yang melapisi alveoli ini memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Boleh di next lagi? Nah, tujuan terakhir yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma. Nah, diafragma ini adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Kemudian paru-paru ini terdiri dari dua bagian. Ya, paru-paru kanan memiliki 3 lobus sehingga lebih besar dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru yang dibungkus oleh 2 lapis selaput ini selaput paru-paru atau pleura disebutnya. Kemudian di bagian dalam paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut dengan alveolus dan jumlahnya lebih kurang 300 juta buah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya presentasi untuk kelompok 2. Dipersilahkan. Baik, Ibu, sebelumnya saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Mira. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Taufik Ismail Fadila dan Mira Wisdahandayani akan membahas mengenai mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan atau pernapasan yang bisa disebut juga dengan respirasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat serta penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Lalu, ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan juga pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan normal ditandai dengan bernapas baik 12 kali sampai 20 kali dalam 1 menit. Lalu mekanisme pernapasan manusia terjadi ketika seseorang menghirup udara melalui hidung dan mulut. Dan juga udara tersebut akan masuk menyusuri jalur udara hingga memasuki paru-paru. Lalu untuk saluran pernapasannya itu adalah bagian dari tubuh manusia sebagai tempat pertukaran udara selama proses pernapasan dimulai dari rongga hidung ataupun dari mulut, lalu akan melewati faring, udara langsung ke laring, melewati trakea, bronkus, bronkiolus, dan akhirnya akan di alveolus. Lalu dalam paru-paru yang sehat, itu terdapat sekitar 600 juta alveolus. Baik, yang selanjutnya di sini ada gambar dari mekanisme inspirasi dan ekspirasi ya, di mana mekanisme pernapasan ini dia terdiri atas proses inspirasi, yaitu ketika otot antar tulang rusuk ini berkontraksi dan terangkat sehingga volume rongga dadanya itu dia bertambah besar. Nah, sedangkan udaranya ini mengalir dari luar ke dalam paru-paru. Bisa dilihat pada gambarnya. Lalu untuk mekanisme ekspirasinya itu ketika
udara keluar dari paru, di mana otot antar tulang rusuknya ini dia akan kembali ke posisi semula atau terjadinya relaksasi. Nah, sehingga volume rongga dadanya ini akan mengecil, sedangkan untuk tekanannya ini akan membesar. Nah, tekanan ini itu akan mendesak dinding paru-paru. Nah, sehingga rongga paru akan membesar. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat baik dan juga lengkap. Selanjutnya, Ibu buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Siapa? Oke, boleh Dita, silakan sampaikan pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu, jelaskan mekanisme penyaringan udara di dalam saluran pernafasan untuk menjamin udara yang masuk ke dalam paru-paru itu benar-benar bersih dan tidak kotor. Seperti itu, apakah dapat dipahami ya pertanyaannya? Dapat dipahami, Anggraini. Baik, terima kasih. Baik, apakah masih ada yang mau mengajukan? Oke, boleh Taufik, silahkan sampaikan pertanyaannya. Ya, baik Bu. Saya izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya itu, apakah paru-paru memiliki volume pernapasan tertentu? Terima kasih. Baik, terima kasih Taufik. Ibu rasa pertanyaannya sudah cukup 2 dulu ya. Boleh untuk kelompok 1 atau kelompok 2 disampaikan jawabannya jika sudah mendapatkan jawabannya. Ibu, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Anggraini ya. Ya, Apakah boleh nih. Ya. Ya, tadi Anggraini bertanya bagaimana mekanisme penyaringan udara di dalam saluran pernapasan untuk menjamin udara yang masuk paru-paru itu benar-benar bersih. Nah, jawabannya mekanisme penyaringan udara di dalam saluran pernapasan untuk menjamin udara yang masuk ke dalam paru-paru itu benar-benar bersih adalah dengan terjadinya penyaringan di hidung dan trakea, di mana di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut hidung yang berperan dalam penyaringan benda asing gitu. Jadi di sini udara ini disaring sehingga menghasilkan udara yang benar-benar bersih. Seperti itu, Ibu. Iya, betul Mira. Jadi adanya rambut-rambut di hidung itu berfungsi untuk membersihkan udara yang kita hirup. Selanjutnya untuk pertanyaan yang belum terjawab, silakan dijawab. Saya izin menjawab Ibu pertanyaan dari Taufik. Ya, tadi kan Taufik bertanya apakah paru-paru memiliki volume pernapasan tertentu. Sepengetahuan saya, paru-paru ini memiliki beberapa volume tertentu, yaitu ada volume tidal. Volume tidal ini sekitar 500 ml, kemudian ada volume cadangan inspirasi dan ekspirasi sekitar 1.500 ml, kemudian ada volume residu sekitar 1.000 ml, dan kapasitas vital itu sekitar 3.500 ml. Kemudian yang terakhir itu ada volume total paru-paru, yaitu 4.500 ml. Seperti itu jawabannya. Iya, betul sekali sih Pak, sangat lengkap dan sangat tepat. Baik, karena sesi tanya jawab kita sudah Ibu tutup, selanjutnya Ibu akan mengirimkan link post test di kolom chat Zoom. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit untuk mengisi post testnya. Ibu harap kalian mengisinya dengan teliti dan serius ya. Baik, Ibu. Ya, apakah sudah terkirim linknya? Sudah, Ibu. Ibu. Kalian silakan join ya ke Quizizz-nya.
Ini tinggal Mira belum mengisi satu soal lagi. Apakah Mira ada kendala? Iya Bu, sebentar ya Bu. Baik, sudah semua ya yang mengisi post-testnya. Nah, teman-teman dapat lihat di layarnya hasil dari post-test kalian. Nah, kita lihat siapa yang juara 1. Oke, selamat Titi Delia Lestati sudah menjawab post-test dengan sempurna. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin nih yang masih ada salah-salah bisa diperbaiki di kemudian hari ya. Iya, Ibu. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu rasa kalian sudah mampu menyerap ilmu terkait materi hari ini dengan baik, karena pada saat diskusi kalian sudah menyampaikan pemaparan materi yang cukup lengkap dan baik. Begitupun saat sesi tanya jawab, kalian sudah aktif. Ditambah lagi tadi hasil post-testnya sudah lumayan ya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Pernapasan khususnya pada manusia adalah proses pertukaran udara, yaitu dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Adapun organ-organ pernapasan secara urut dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, lalu yang terakhir yaitu paru-paru. Organ-organ tersebut memiliki fungsi dan mekanismenya masing-masing. Adapun mekanisme pernapasan terdiri dari 2, yaitu mekanisme inspirasi ketika udara masuk melalui hidung dan mekanisme ekspirasi, yaitu ketika udara dikeluarkan melalui hidung. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan menambahkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat organ-organ pernapasan yang kita punya dan berfungsi dengan baik. Sebelum Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada Taufik dipersilakan untuk memimpin doa kembali. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran biologi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pemberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak Ibu.
wabarakatuh. Sama-sama murid-murid. Kalian sudah boleh meninggalkan room meeting ya dan melanjutkan aktivitas lainnya. Terima kasih. Tetap Baik, jaga Ibu. kesehatan ya. Baik, Bu.